Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Di kesempatan yang mulia ini, kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama atau MEF Official Channel, di mana pada kesempatan ini saya akan membahas secara detail tentang Imam Mahdi Sang Khalifah akhir zaman. Siapakah ia? Tonton video penjelasannya berikut ini. Sahabat yang beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandu manusia dari segala aspek, mulai dari akidah, fikih, dan etika beribadah atau tasawuf. Fikih cakupannya luas, dan termasuk diantaranya adalah fikih kepemimpinan. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memasukkan aspek kepemimpinan ini dalam kategori fikih atau cabang akidah dan bukan pokok akidah. Kenapa? Barangkali agar manusia tak terbelenggu fanatisme buta sehingga perbedaan pendapat menjadi bagian dari kewajaran. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di antara perbedaan itu adalah yang mengenai siapakah yang dimaksud dengan khalifah yang berada dalam manhaj kenabian atau khilafah al-minhajin nubuwah dan kepemimpinan 12 lelaki atau khalifah atau amir. Dari Huzaibah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kenabian akan menyertai kalian selama Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya. Kemudian Allah mengangkat kenabian itu bila menghendakinya. Kemudian akan datang khilafah sesuai dengan jalan kenabian atau khilafah al-minhajin nubuwah pada waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya apabila menghendakinya. Kemudian akan datang kerajaan yang menggigit dalam waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya apabila menghendakinya dan diganti dengan kerajaan yang memaksakan kehendaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya apabila menghendakinya dan diganti dengan kerajaan yang memaksakan untuk berkehendak. Lalu Nabi diam. Habib bin Salim berkata, setelah Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, sedangkan Yazid bin Al-Nu'man bin Bazir menjadi sahabatnya, maka aku menulis hadis ini kepada Yazid. Aku ingin mengingatkannya tentang hadis ini yang aku riwayatkan dari ayahnya. Lalu aku berkata kepada Yazid dalam surat ini, sesungguhnya aku berharap bahwa Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz adalah khilafah atau khalifah yang mengikuti minhaj al-nubuwah sesudah kerajaan yang menggigit dan memaksakan kehendak. Kemudian suratku mengenai hadis ini disampaikan kepada Umar bin Abdul Aziz dan ternyata beliau merasa senang dan kagum dengan hadis ini. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bassar, Abu Daud, dan Al-Baihaqi serta yang lainnya. Berdasarkan riwayat ini, sahabat yang beriman, ada banyak ulama yang menyatakan bahwa khilafah al-minhajin nubuwah ini sudah tergenapi oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sementara ada pula ulama yang menyatakan bahwa khilafah al-minhajin nubuwah ini adalah al-mahdi akhir zaman. Tentang 12 pemimpin, bahwa umat Islam akan kokoh dalam persatuan selama dipimpin oleh 12 orang ini.
dalam Sahih Muslim hadis nomor 3393 dan Sunan Abi Daud hadis nomor 4279 dan 4280 digunakan istilah khalifah untuk 12 pemimpin ini. Sementara dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 7222 memakai istilah amir. Demikianlah Rasulullah memerintahkan manusia untuk taat kepada pemimpin. Ada kalanya memakai istilah imam, sultan, dan amir. Agamaku ini selalu tegak sampai ada bagi kalian 12 khalifah, mereka semua disepakati oleh umat. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4279. Jadi jelas bahwasanya ada 12 khalifah, mereka semua disepakati oleh umat. Itu sudah ada hadisnya, yaitu hadis riwayat Abu Daud 4279. Kemudian sahabat yang beriman, para ulama berbeda pendapat apakah 12 khalifah itu sudah terjadi ataukah ada yang belum terjadi. Bagi yang memahami sudah terjadi, maka dengan menghitung Khulafaur Rasyidin, Hasan Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz, dan beberapa khalifah dari Bani Umayyah, dan atau diakhiri dengan Abbasiyah, baik dengan menghitung Umar ibnu Abdul Aziz sebagai khalifah terakhir dari 12 orang itu, atau memasukkan beliau sebagai salah satunya, yang jelas bagi yang berpandangan bahwa 12 pemimpin ini telah berlalu, maka kesimpulannya khalifah yang bermanhaj ala nubuwah berkaitan dengan akhir dari 12 khalifah. Sementara bagi yang berpendapat bahwa 12 khalifah itu belum berakhir karena masanya hingga menjelang kiamat, maka hitungan yang disepakati adalah 4 Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Hasan dan Umar bin Abdul Aziz. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafah menyatakan, dengan demikian berarti 12 khalifah telah ada 8 orang, yaitu Khulafaur Rasyidin yang 4 atau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, Muawiyah, Abdullah bin Zubair, dan Umar bin Abdul Aziz. Jumlah ini mungkin dapat ditambah dengan Al-Muhtadih dari Bani Abbasiyah yang kedudukannya seperti Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah. Dengan As-Sahir, karena dengan keadilannya tinggal 2 khalifah lagi yang kita tunggu, yang salah satunya adalah Al-Mahdi dari ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, pemahaman bahwa kepemimpinan ideal terwujud di akhir zaman karena memang sudah dinubuatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu menenangkan kita semua. Artinya khalifah akhir zaman yang sesuai dengan manhaj Nabi mengkokohkan dakwah Islam sebagai rahmat bagi alam untuk pasti akan datang. Sahabat yang beriman, dalam Al-Mustarak ala Sahihan, Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis dengan judul Babul Majalfi Al-Mahdi, yang artinya dari Abdullah atau bin Mas'ud berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak hancur dunia atau kiamat hingga menguasai Arab seorang laki-laki dari keturunanku yang namanya sama dengan namaku. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2230. Sahabat yang beriman, dalam banyak hadis digambarkan bahwa masa sebelum Al-Mahdi itu adalah masa yang penuh kezaliman, kewenangan, dan perebutan kekuasaan. Hadis di bawah ini menyatakan bahwa fase sebelum Al-Mahdi adalah fase kekuasaan diktator atau memaksakan kehendak. Al-Hafiz At-Tabrani telah mengtrait dalam Al-Mu'jam Al-Khabir Ibnu Mundih, Abu Nuaim, dan Ibnu Asakir dari Qais Ibnu Jabir dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aku
akan ada setelah masaku para khalifah, setelahnya para amir, dan setelahnya adalah para raja, dan setelahnya adalah para penguasa yang diktator. Kemudian akan muncul seorang lelaki dari keluargaku yang memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan. Kemudian memerintah setelahnya adalah Al-Qahtani, demi zat yang mengutusku dengan membawa kebenaran, tiadalah Al-Qahtani itu dibawa lelaki, yaitu Al-Mahdi. Sahabat yang beriman, bahwa sebelum Al-Qahtani itu adalah kepemimpinan seorang laki-laki dari keturunan Rasulullah, Al-Mahdi disebutkan secara eksplisit dari riwayat Nuaim. Nuaim juga mentahkir dari Qais ibnu Jabir dari ayahnya secara marfu, Al-Qahtani itu setelah Al-Mahdi, dan ia atau Al-Qahtani tidak berada di bawahnya atau Al-Mahdi. Dari hadis Rasulullah, Muhammad membagi paseh masa kepemimpinan setelahnya menjadi 6 paseh. Jadi sahabat yang beriman, dari hadis itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membagi paseh masa kepemimpinan setelah menjadi 6 paseh, yaitu dia bagi menjadi 6. Yang pertama Khulafah, yang kedua Umarah, yang ketiga Muluk, yang keempat Jababirah, yang kelima kepemimpinan zuriyah Rasulullah yang menegakkan keadilan atau Al-Mahdi, yang keenam Al-Qahtani. Jika dalam hadis lain dinyatakan bahwa setelah fase Jababirah itu adalah fase khilafah ala minhajin nubuwah, maka demikian juga hadis ini mengarah ke makna yang sama. Al-Munawi dalam Faidul Qadir Syarah Al-Jamis Syakir karya Al-Hafiz Asyuyuti menyatakan bahwa substansi khilafah itu adalah berhukum dengan keadilan. Maka fase selepas Al-Jababiriyah ini adalah masa khilafah ala minhajin nubuwah di akhir zaman, yaitu kepemimpinan Al-Mahdi, lelaki keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang beriman, dari hadis ini menjadi nyata bahwa sebelum kepemimpinan Al-Mahdi itu bukan sistem khilafah yang menegakkan keadilan, melainkan Al-Jababirah atau kekuasaan diktator, sehingga dengan demikian bahwa Al-Mahdi adalah memenuhi khilafah al-minhajin nubuwah yang menegakkan keadilan yang menarik. Selepas Al-Mahdi ada kepemimpinan definitif, yaitu Al-Qahtani. Sahabat yang beriman dimanapun berada, jadi masa kepemimpinan Al-Mahdi itu menurut NU Online ini masih ada yang namanya Al-Qahtani, itu yang keenam. Kemudian sahabat yang beriman, kepemimpinan Al-Mahdi ini tak perlu diklaim oleh siapapun, karena siapa yang mengklaim sebagai Al-Mahdi padahal bukan, maka ia akan ditolak oleh penduduk bumi dan langit. Padahal di antara tanda Al-Mahdi yang benar adalah kepemimpinannya diridhoi penduduk bumi dan langit. Sebagaimana riwayat yang artinya, aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan datangnya Al-Mahdi yang dimunculkan kepada umatku ketika terjadi perselisihan dan kegoncangan di antara manusia. Lalu bumi akan dipenuhi dengan keseimbangan dan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi oleh kejahatan dan kesoliman. Penduduk langit dan bumi ridho dengannya. Musnad Ahmad bin Hanbal, halaman 11.332. Al-Hafiz Abu Daud Sulaiman ibnu Al-Yassijistani dalam Sunnah Abi Daud mengkoleksi 12 hadis yang terkait dengan Al-Mahdi. Dalam kitab Al-Mahdi atau pembahasan tentang Al-Mahdi dimulai dari hadis nomor 4279 sampai 4290. Jadi sudah jelas ada kitab Al-Mahdi. Sahabat yang beriman, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di antara 12 hadis tema Al-Mahdi itu, ada 2 hadis yang jelas menyebut nama Al-Mahdi. Sementara hadis lainnya adalah mengarah pada keadaan dan ciri Al-Mahdi. Hadis dengan nomor 4284 dengan matang, aku atau Ummu Salamah mendengar Rasulullah bersabda, Al-Mahdi itu berasal dari keluargaku, dari keturunan Fatimah. Kemudian hadis nomor 4285 dengan matang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Mahdi itu dari keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung, ia memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman dan kelaliman. Sahabat yang beriman, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya dunia ini tidak tersisa kecuali hanya sehari, Sayyidah menyebut dalam hadisnya, maka Allah akan memanjangkan hari itu. Kemudian mereka bersepakat dalam menyebutkan lafaz, hingga Allah mengutus seorang laki-laki dariku atau dari keluargaku, namanya sesuai dengan namaku, dan nama ayahnya juga sesuai dengan nama ayahku. Dalam hadis Fitir ditambahkan, ia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana kesoliman dan kelaliman pernah memenuhinya. Dalam hadis riwayat Sufyan, beliau mengatakan, dunia tidak akan pergi atau tidak akan hancur hingga seorang laki-laki dari ahli baitku menguasai Arab, namanya sesuai dengan namaku. Abu Daud berkata, lafaz hadis Umar dan Abu Bakar semakna dengan lafaz Abu Sufyan. Hadis riwayat Abu Daud 4282 dalam juz 4 halaman 106 sampai 107. Cetakan Maktabah Dahlan Indonesia. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Kemudian Al-Mahdi ini dibayat di antara rukun Ka'bah dan makam Ibrahim, sebagaimana riwayat di bawah ini, di mana yang berbunyi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Munsana, telah menceritakan kepada kami Muadsan bin Hisyam, telah menceritakan kepada saya oleh ayahku dari Qatar, dari Salih Abi Al-Khalil, dari seorang temannya, dari Ummu Salama, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, akan ada perselisihan pada saat matinya seorang khalifah. Maka keluarlah seorang laki-laki dari penduduk kota Madinah dan berlari menuju Makkah. Orang-orang dari penduduk Makkah mendatanginya, lalu mereka mengeluarkan laki-laki itu untuk sedang laki-laki itu membencinya. Kemudian mereka membayat laki-laki itu di antara rukun Yamani dan makam Ibrahim. Lalu dikirimkan kepadanya satu pasukan, lalu pasukan itu ditenggelamkan di Baidah, yaitu yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Maka tiba-tiba orang-orang melihat laki-laki itu didatangi oleh para abdal dari Syam dan kelompok-kelompok dari Irak, lalu mereka membayat laki-laki itu di antara rukun Yamani dan makam Ibrahim. Lalu muncullah seorang laki-laki dari golongan Quraisy yang paman-pamannya dari suku Qal. Kemudian dia atau Imam Mahdi mengirimkan kepada mereka satu pasukan, lalu pasukan itu pun mengalahkan mereka. Itu adalah pasukan suku Qal, dan ada suatu kerugian bagi siapa yang saja yang tidak mempersaksikan ghanimah dari Qal itu. Kemudian dia atau Imam Mahdi mengamalkan di tengah manusia sunnah Nabi mereka dan menyebarkan Islam ke seluruh bumi. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Dan Imam Mahdi akan tinggal selama 7 tahun lalu meninggal dan disalatkan oleh kaum muslimin. Hadis riwayat Abu Daud, Sunan Abu Daud, Kitab Al-Mahdi, Juz 4, 175 nomor 4288, Musnad Ahmad 6/316 nomor 2626731, Tabrani Al-Mu'ajjam Al-Aus nomor 1153, Sahih Ibnu Hibban 15/160 nomor 6757, Musnad Abu Ya'la 12/369 nomor 6940, Al-Hakim Al-Mustadrak Juz 4 nomor 8322. Wallahu alam bisawab. Demikianlah pembahasan panjang dan detail mengenai sang khalifah Imam Mahdi akhir zaman. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa bermanfaat dan menjadi ilmu tambahan untuk kita semua. Semoga
saudara sahabat-sahabatku dimanapun berada sehat dan diberikan kemudahan dari segala urusannya. Amin. Akhir kata, saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan, kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Saya memohon maaf kepada semua sahabat-sahabatku yang menonton video ini. Jika ada salah kata ataupun ucapan, saya memohon maaf sekali lagi. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.